Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas terkait sediaan sirup dalam teknologi sediaan liquid. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rika Utami Rashid dengan NIM 202504093 dari Prodi D3 Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Plamonia Makassar. Nah, untuk pembahasannya saya akan menjelaskan terkait pengertian sirup, jenis sirup, manfaat sirup, dan serta cara kerja pembuatan sirup. A few moments later. Sirup adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang dilarutkan dalam air dengan kadar gula yang tinggi. Umumnya menggunakan sukrosa sekitar 64-66%. Sirup memiliki rasa manis sehingga lebih mudah diterima terutama oleh anak-anak dan lansia. Selain sebagai pemanis, gula juga membantu meningkatkan viskositas, memperbaiki rasa, serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat memperpanjang masa simpan. Apabila zat aktif tidak stabil dalam kadar gula tinggi, dapat digunakan pemanis lain seperti sorbitol atau gliserol. Sirup merupakan salah satu bentuk sediaan oral yang paling banyak digunakan karena mudah diminum, mudah ditelan, serta memberikan efek terapi yang baik. Sirup dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sirup sederhana, sirup obat, dan sirup berperisa. Sirup sederhana atau simple sirup merupakan larutan sukrosa dalam air tanpa mengandung zat aktif obat. Sirup ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sediaan farmasi atau sebagai pemanis. Selanjutnya, sirup obat adalah sirup yang mengandung satu atau lebih zat aktif untuk memberikan efek terapi. Contohnya adalah sirup parastamol sebagai penurun demam, sirup ambroxol sebagai pengencer dahak, dan sirup amoksisilin sebagai antibiotik. Nah, jenis yang terakhir adalah sirup berperisa atau flavored sirup. Sirup ini mengandung bahan pemberi rasa dan aroma seperti rasa jeruk, stroberi, atau mint. Fungsinya adalah memperbaiki cita rasa obat sehingga lebih mudah diterima oleh pasien, terutama anak-anak. Sirup tersusun atas beberapa komponen penting yang memiliki fungsi masing-masing agar menghasilkan sediaan yang aman, stabil, dan mudah dikonsumsi. Komponen pertama adalah sukrosa. Sukrosa merupakan bahan utama dalam sirup yang berfungsi sebagai pemanis, meningkatkan viskositas, memberikan rasa yang enak, serta membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme karena konsentrasinya yang tinggi. Komponen kedua adalah air murni atau aquades yang berfungsi sebagai pelarut untuk melarutkan sukrosa maupun bahan obat sehingga membentuk larutan yang homogen. Yang ketiga adalah zat aktif, yaitu bahan obat yang memberikan efek terapi sesuai tujuan pengobatan. Contohnya parastamol sebagai penurun demam, ambroxol sebagai pengencer dahak, atau amoksisilin sebagai antibiotik. Selanjutnya, komponen yang keempat adalah pengawet seperti metil paraben atau natrium benzoat. Pengawet berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain sehingga sirup tetap aman digunakan selama masa penyimpanan. Sirup juga dapat mengandung pewarna untuk memberikan tampilan yang menarik serta membantu membedakan jenis atau rasa produk. Nah, yang terakhir adalah perasa atau flavor, misalnya rasa jeruk, stroberi, anggur, atau mint. Penambahan perasa bertujuan menutupi rasa pahit obat sehingga meningkatkan kenyamanan pasien terutama anak-anak. Jadi, kombinasi seluruh komponen tersebut menghasilkan sediaan sirup yang stabil, efektif, aman, dan mudah diterima oleh pasien. Metode pembuatan sirup. Nah, dalam pembuatan sediaan sirup terdapat 2 metode utama, yaitu metode panas dan metode dingin. Metode panas dilakukan dengan memanaskan air hingga suhu tertentu. Kemudian sukrosa dimasukkan sambil diaduk hingga larut sempurna. Setelah itu,
Larutan didinginkan sebelum ditambahkan zat aktif yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, dan perasa kemudian disaring dan dikemas. Sementara itu, metode dingin dilakukan tanpa proses pemanasan. Sukrosa dilarutkan ke dalam air menggunakan pengadukan hingga seluruh bahan larut. Selanjutnya ditambahkan zat aktif, pengawet, pewarna, dan perasa. Kemudian larutan disaring dan dikemas. Setelah proses pembuatan selesai, sediaan sirup harus melalui evaluasi mutu untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitasnya. Evaluasi pertama adalah organoleptik, yaitu mengamati warna, bau, rasa, dan kejernihan sirup. Sirup yang baik memiliki penampilan yang menarik, bau yang khas, serta rasa yang sesuai. Selanjutnya dilakukan pengukuran pH. Nilai pH harus sesuai dengan karakteristik zat aktif agar obat tetap stabil dan nyaman digunakan. Evaluasi berikutnya adalah viskositas. Kekentalan sirup harus sesuai sehingga mudah dituangkan tetapi tidak terlalu encer. Kemudian dilakukan uji homogenitas untuk memastikan seluruh bahan tercampur merata tanpa adanya endapan atau partikel yang terpisah. Terakhir adalah uji stabilitas, yaitu untuk mengetahui apakah sirup tetap mempertahankan warna, rasa, bau, pH, dan efektivitasnya selama penyimpanan. Apabila seluruh parameter memenuhi persyaratan, maka sirup dinyatakan memiliki mutu yang baik. Nah, beberapa contoh sediaan sirup yang banyak digunakan di masyarakat antara lain sirup paracetamol sebagai penurun demam dan pereda nyeri, sirup ambroxol yang berfungsi sebagai pengencer dahak pada batuk berdahak, serta sirup amoxicillin yang merupakan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri dan hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Nah, yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan sirup. Sirup memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu rasanya manis sehingga lebih mudah diterima terutama oleh anak-anak. Kedua, mudah ditelan oleh pasien yang kesulitan mengonsumsi tablet atau kapsul. Dan yang ketiga, zat aktif sudah dalam bentuk larutan sehingga lebih cepat diserap oleh tubuh. Namun, sirup juga memiliki beberapa kekurangan. Kandungan gula yang tinggi kurang cocok bagi penderita diabetes. Sirup juga lebih mudah berkontaminasi mikroorganisme apabila penyimpanannya tidak benar. Selain itu, sirup umumnya memiliki rasa simpan yang lebih pendek setelah kemasan dibuka dan memerlukan perhatian khusus selama penyimpanan. A few moments later. Demikian pembahasan mengenai sediaan sirup. Nah, dari materi ini dapat kami simpulkan bahwa sirup adalah sediaan farmasi yang berbentuk cair yang mengandung kadar glukosa atau pemanis lainnya. Nah, selain rasanya yang manis, sirup juga lebih disukai atau lebih mudah diterima oleh pasien, terutama pasien anak-anak atau lansia. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan atau metode pembuatannya. Metodenya itu ada dua, ada metode panas dan metode dingin. Nah, ini kita sesuaikan dengan karakteristik bahan yang kita gunakan. Nah, selain itu, setiap komponen seperti sukrosa, air, pengawet, zat aktif, pewarna, dan perasa itu memiliki fungsi penting untuk menghasilkan sediaan yang stabil, aman, dan efektif. Setelah proses pembuatan selesai, sirup juga harus melalui evaluasi mutu meliputi pemeriksaan organoleptik, pH, viskositas, homogenitas, dan stabilitas, sehingga kualitas produk tetap terjamin sebelum digunakan oleh masyarakat. Nah, dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui bahwa pembuatan sediaan sirup tidak hanya berfokus pada proses pencampuran bahan, tetapi juga membutuhkan ketelitian, ketetapan formulasi, serta pengendalian mutu yang baik agar menghasilkan produk farmasi yang berkualitas. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sediaan sirup dalam teknologi sediaan liquid. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.